Halo Sobat History of Java. Kali ini saya berjalan-jalan lagi di area Lawean Solo. Pernah dengar kata langgar? Ya, langgar merupakan nama lain dari tempat sholat umat muslim, mirip dengan kata musola. Salah satu langgar bersejarah di Solo ya ada di Lawean ini, namanya Langgar Merdeka. Langgar Merdeka menjadi salah satu bangunan ikonik yang berada di kawasan Kampung Batik Lawean. Selain bentuk bangunannya yang unik, tempat ibadah umat Islam ini memiliki sejarah yang cukup menarik. Ternyata sebelum menjadi tempat ibadah, langgar yang berada di Jalan Rajiman nomor 565 itu dulu adalah milik orang Tionghoa. Mereka menggunakan bangunan itu sebagai tempat jualan candu. Sekarang ya tempat jualan narkoba gitu, zaman dulu candu. Dan waktu itu memang diperbolehkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Salah satu pengusaha batik asal Lawean, Imam Masadi, merasa prihatin dan membeli tempat tersebut. Kemudian dibangunlah menjadi sebuah langgar. Gitu ceritanya. Dulu mulai dibangun langgar sekitar tahun 1937 dan selesai dibangun pada tahun 1943, 2 tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Sedangkan penamaan Langgar Merdeka tersebut dipilih sebagai bentuk sikap masyarakat Kota Solo, Lawean pada khususnya, yang tidak mau tunduk dengan siapapun. Apalagi saat itu Indonesia masih dalam penjajahan Belanda dan Jepang. Saat agresi militer Belanda pertama, tidak boleh pakai nama Merdeka. Makanya namanya diubah menjadi Langgar Al-Ikhlas. Nah, setelah benar-benar merdeka, kembali dikenal orang sebagai Langgar Merdeka. Hingga saat ini arsitektur bangunan masih sama seperti saat awal dibangun, dan pemerintah pun telah menetapkan Langgar Merdeka sebagai bangunan cagar budaya. Di bagian luar bangunan berwarna hijau itu tertulis 2 nama, yaitu Langgar Al-Ikhlas dan Langgar Merdeka. Sama saja karena waktu zaman penjajahan nggak boleh pakai kata merdeka, diubah namanya jadi Al-Ikhlas. Tahun pembuatannya tertulis tahun 1877. Saya cukup kaget, tapi ternyata 1877 ini tahun Jawa, atau di tahun 1943 Masehi. Lantai bawah digunakan untuk pertokoan yang disewakan untuk operasional langgar itu sendiri, dan ada tempat wudhu di situ. Sedangkan tempat ibadah berada di lantai 2. Ada tampak perabotan, tangga, pintu hingga jendela. Langgar itu masih menggunakan kayu. Di bagian depan saf terdapat mihrab kecil untuk imam memimpin sholat. Tapi saat saya berkunjung ke situ tutup, jadi gak bisa masuk ke dalam. Langgar tersebut juga memiliki menara setinggi 15 meter. Dulu menara itu digunakan sebagai tempat azan pakai corong yang besar karena memang belum ada sound system.